kabar? Baik. Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang tadi malam nggak tidur? Ada? Ada ya? Berarti nggak tidur semua? Tidur apa nggak tadi malam? Tidur. Alhamdulillah, makanya bisa berangkat sekolah. Ada yang nggak mandi pagi hari ini? Nggak mandi semua ya? Oke. Udah siap belajar? Siap. Mantap. Anak bapak udah sehat semua, udah siap belajar. Tolong anak-anak yang bawahnya masih ada sampah untuk dibuang di tempatnya. Ya, kerjakan. Ya, betul. Agar mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga dalam proses belajar kita ini senantiasa Allah berikan kelancaran. Untuk itu Bapak mohon dan Bapak minta ketua kelas untuk dapat memimpin doa pada pagi hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan sholehan. Amin. Ada kawan kalian yang nggak masuk? Nah, itu ada 01 kursi itu. Siapa yang nggak masuk? Oh, Cahaya. Kemana dia? Sakit ya. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Cahaya lekas diberi kesehatan, bisa sekolah seperti kita semuanya. Amin. Ada yang tahu apa materi sebelum ini? Siapa? Oh ya, apa? Masukin siapa nih? Memasuki usia balik. Mantap. Afkar masih ingat. Anak-anak sekalian, sebelum kalian mengamati video yang nanti Bapak tayangkan, perlu anak-anak sekalian ketahui, dalam kita belajar ini pasti punya tujuan belajar, agar nanti kalian belajarnya lebih maksimal dan tidak kemana-mana. Jadi tujuan kita belajar yang pertama, kalian atau peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi kita harus yakin kebenarannya. Dan yang kedua, peserta didik atau kalian nanti harus dapat menjelaskan apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Apa sebabnya? Sebelum melihat video ini, dari keterangan Bapak tadi, ada kawan kita yang bukan asli dari sini. Oh ya, gila, dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Apa alasannya? Dari Medan. Karena ikut orang tua. Jadi pindahnya Dila dari Medan kemari itulah namanya hijrah. Hijrah itu pindah ya. Alasannya ya tadi ikut orang tua, bekerja dan lain sebagainya. Dan alasan Rasulullah pindah apa? Kita tengok video kali ini. Kamis pagi, tepatnya 27 Safar 1 Hijriah, pembesar dari beberapa kabilah di Makkah menyelenggarakan pertemuan darurat di Darun Nadwah. Pada mulanya, Darun Nadwah adalah rumah Qusay bin Kilab yang kemudian dijadikan gedung pertemuan para pembesar Quraisy. Orang selain Quraisy tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Ada 3 opsi untuk menyikapi Nabi Muhammad SAW yang belum hijrah. Ketiga opsi itu adalah: pertama, menahan Rasulullah SAW dengan kurungan besi. Opsi ini datang dari Abu Al-Bakhtari. Namun demikian, iblis yang menyerupai lelaki tua menolak usulan itu, sebab bisa jadi akan dibebaskan oleh sahabat nantinya. Kedua, mengasingkan Rasulullah SAW dari Makkah tanpa peduli ia akan kemana. Ketiga opsi ini juga disinggung dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Hari itu juga malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kesepakatan jahat mereka atas Rasulullah. Jibril juga mengabarkan bahwa Allah telah mengizinkan Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah.
Dalam perintah Jibril, Rasulullah SAW jangan sampai tidur di tempat tidur nanti malam, dan pagi-pagi sekali berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Malam hari, tepatnya pada Jumat 28 Safar 1 Hijriah, beberapa jagoan kabilah Quraisy telah mengepung kediaman Rasulullah. Pedang mereka sudah terhunus dan siap membunuh Rasulullah. Ada yang berpendapat agar langsung membunuh Rasulullah di tempat tidurnya, tetapi ditolak karena akan dianggap membunuh orang yang sedang tidur. Mereka pun sepakat untuk membunuh Rasulullah di luar rumah, menembasnya di depan pintu. Jagoan Quraisy itu tampak tidur pulas, bergelimpangan di depan pintu rumah Rasulullah, bahkan ada yang terlelap di atas batu. Subuh, hari Jumat 28 Safar 1 Hijriah. Orang musyrikin yang tertidur di depan pintu rumah Rasulullah terkesiap. Mereka kaget kenapa bisa tertidur. Mereka pun mendobrak pintu sampai ke kamar Rasulullah. Dan sesuai kesepakatan, mereka tidak akan membunuh orang yang sedang tidur. Karena itu, mereka pun membangunkan orang yang sedang tidur, yang ternyata yang bangun adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak sekalian, itu tadi video kita tentang hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Baik. Nah, singkat cerita, sudah strategi itu disiapkan, maka Rasulullah dengan izin Allah mau berangkat ke Madinah itu ambil pasir, karena di Mekah itu padang pasir, maka ambil pasir, baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lempar ke pintu itu keluar rumah. Dilempar, ternyata mereka tertidur. Orang-orang kafir Quraisy yang ada yang sudah mengepung rumah Nabi Muhammad itu tidur semua, terlelap tidur. Sekarang Bapak mau kasih kalian kelompok ya. Cara kerjanya, ini LKPD-nya, lembar kerja, adalah menyimpulkan, membuat apa judulnya tadi, kemudian siapa aja yang berjalan, di mana Nabi Muhammad singgah, dan sampai di mana Nabi Muhammad perginya. Bisa? Oh ya, judulnya. Ya, silakan. Bapak nilai, silakan ke depan, kumpulkan ke depan. Kumpulkan. Baik, terus duduk. Nah, yang lain kumpulkan. Terus, bagus. Ya. Tiga lagi, mana nih? Ya, kumpulkan. Baik. Anak-anak sekalian,
Ini hasil kalian yang kerja mandiri ya. Ya, buat kelompok. Ya, sekarang ada tugas kelompok. Tugas kelompok. Nanti silakan kerjasama dengan kawannya. Dan dari kerjaan ini nanti akan mempresentasikan atau menampilkan di depan dengan dibacakan hasil dari kerjaan kalian kelompok itu. Ya, dibacakan di depan, nanti kawannya yang mendengarkan. Kalau tidak paham, silakan kawannya menanya. Paham caranya ya? Jadi Bapak kasih tugas. Sekarang kelompok silakan kerjakan barengan kalau sama masing-masing. Silakan kelompok itu. Nah, kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Yang lainnya dengarkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Yasrib terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah ke Madinah, diawali beberapa peristiwa yang menjadi sebab-sebab pendorongnya antara lain. 1. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. 2. Peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kasih tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Baik. Kemudian dari paparan yang disampaikan kawan kalian tadi, kira-kira ada yang ditanyakan? Ada. Sudah paham semua? Bagus, paham semua. Baik, anak sekalian, untuk selanjutnya adalah Bapak akan menyimpulkan dari materi pada pagi hari ini, yakni tentang hijrah Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad itu adalah memberikan pelajaran kepada kita. Hijrahnya itu adalah ketika tempat yang kita tempati tidak nyaman, maka kita adalah pindah untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Seperti kawan kita tadi dari Medan pindah ke sini, karena apa? Ya mungkin orang tuanya lebih nyaman di sini, makanya pindah. Dan alhamdulillah bisa berteman dengan kita. Kemudian perlu juga kesabaran ya, dari kisah tadi perlu kesabaran. Jadi orang itu mau sukses itu perlu sabar. Jadi kalau tadi sahabat Nabi kalau nggak sabar, mau hidup sendiri kan gitu, ditinggal aja Nabi Muhammad biar
digigit kalajengking, tapi tidak. Itu adalah saling menghormati, menghargai, dan menjaga dengan kawannya untuk menciptakan kedamaian. Nah, yang terakhir adalah kisah Nabi Muhammad itu adalah kita harus saling menolong, ya. Kalau ada kawan kita yang sakit ataupun yang tidak masuk, kita tanya apa penyebabnya. Kalau memang sakit, kita jenguk. Itu adalah salah satu bukti kita menolong dengan kawan. Atau mungkin kawan kita tidak bawa pena ataupun peraut dan sebagainya, maka kita harus yang ada itu dipinjami. Tidak boleh pelit. Kalau pelit kuburannya pelit. Bagus. Untuk mengakhiri ini kita ciptakan nasionalisme, kita cinta kepada negara kita. Maka silakan berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Garuda Pancasila. Silakan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, setelah lagu kebangsaan kita dan wajib kita hafal, dasar negara kita adalah Pancasila. Dan untuk mengakhiri ini, sebelum kita akhiri sama-sama berdoa, lalu nanti Bapak sampaikan kita ada PR atau apa artinya PR? Kerjakan di rumah. Ya, kalian harus kerjakan di rumah, yakni tentang memberi contoh, ya. Buatlah contoh minimal 5 perilaku yang diteladani dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kepada ketua kelas silakan siapkan kita membaca doa selesai atau doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, bisa melaksanakan aktivitas kita belajar. Mudah-mudahan besok bisa berangkat lagi dengan selamat dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jadi orang yang sukses, jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.